إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور hadirin sekalian, belum lama beberapa waktu yang lalu baru saja kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita sambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa senang, dan juga dengan berbagai perayaan. Namun hadirin sekalian, tidak terasa hanya beberapa waktu berlalu dan dalam beberapa hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Dan kita tidak tahu hadirin sekalian, apakah Ramadan akan kembali lagi kepada kehidupan kita di tahun selanjutnya. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Iltamisu Lailatul Qadar fil 'ashr al-awakhir min Ramadan." Kalian carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian, para ulama mengatakan al-a'malu bi khawatimiha, bahwa perbuatan amalan itu dinilai dari akhirnya. Maka di akhir-akhir ini hadirin sekalian, di masa-masa akhir inilah sudah seharusnya kita mengeluarkan usaha terbaik kita untuk mendapatkan ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Amilal 'abdu 'amala ahli jannah hatta bainahu wa bainal jannati shibran, summa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa asbaha min ahli an-nar." Ada seorang hamba, dia mengerjakan perbuatan ahli surga sampai antara surga dan dirinya hanya 1 jengkal. Kemudian dia melanjutkan kehidupannya dengan perbuatan ahli neraka, maka akhirnya dia menjadi ahli neraka. Wa amala 'abdu 'amal ahli an-nar hatta asbaha bainahu wa bainan nar shibran, summa ya'malu bi 'amali ahli jannah fa asbaha min ahli jannah. Dan ada pula seorang hamba yang dalam hidupnya dia melakukan pekerjaan penghuni neraka sampai antara dia dan neraka hanya 1 jengkal, namun dia lanjutkan kehidupannya dengan pekerjaan ahli surga, maka pada akhirnya dia menjadi ahli surga. Maka hadirin sekalian, karena itulah benar kata para ulama, al-a'malu bi khawatimiha. Jika mungkin di hari-hari sebelumnya kita masih kurang semangat, jika mungkin di hari-hari sebelumnya kita kurang serius, maka hadirin sekalian, di akhir-akhir inilah
di waktu-waktu yang tersisa inilah kesempatan terakhir kita untuk bisa mendapatkan ridho Allah dan ampunan Allah dan juga kebebasan dari api neraka. Karena kita tidak tahu di tanah mana kita wafat, dan kita tidak tahu kapan kita wafat, dan kita belum tahu pasti apakah di tahun selanjutnya kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian, di masa-masa inilah, dalam nuansa inilah, dalam ekosistem Ramadan, kita bisa menyelami sedalam-dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa renungi sedalam-dalamnya lembaran-lembaran petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa Al-Quran Al-Karim mengandung banyak sekali pelajaran, mengandung banyak sekali kisah-kisah dan teladan, dan mengandung banyak sekali permisalan-permisalan. Syekh Syuraim mengatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 43 permisalan. Di salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memisalkan dengan ba'udah atau nyamuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha." Allah tidak malu membuat permisalan meskipun hanya dengan nyamuk atau yang lebih daripada itu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan dengan lalat atau zubab, bahwa semua yang dipersekutukan dengan Allah la yakhluquna zubaban walau ijtama'u lahu. Semua sembahan-sembahan yang dipersekutukan dengan Allah tidak mampu menciptakan bahkan seekor lalat pun, meskipun mereka semua berkumpul untuk itu. Di sini hadirin sekalian, kita melihat bagaimana Al-Quran menggunakan istilah, menggunakan permisalan dengan sangat tepat dan tidak mampu dijawab oleh kita sebagai manusia. Dan salah satu permisalan yang menarik adalah permisalan tentang ahli kitab yang diberikan kitab suci tapi tidak mau membawanya. Hadirin sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab kemudian tidak mau membawanya adalah seperti seekor keledai yang ditaruh di atasnya kitab atau buku. Hadirin sekalian, ahli kitab ini diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Nabi Musa, tapi kebanyakan dari mereka meninggalkan kitab tersebut, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, dan tidak mau mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan mereka dengan seekor keledai yang ditaruh di atasnya buku-buku, tapi mereka menolak membawanya. Padahal di atas buku itu ada pelajaran-pelajaran berharga, ada petunjuk-petunjuk, dan ada jalan menuju kehidupan yang damai dan tentram. Maka hadirin sekalian, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad seperti ahli-ahli kitab tersebut yang diberikan kitab suci tapi tidak mau kita buka, tidak mau kita pelajari, dan tidak mau kita amalkan. Dan hadirin sekalian, salah satu pelajaran penting yang terkandung dalam Al-Quran adalah tentang hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan beberapa istilah. Ada di surat Al-Furqan disebut dengan ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha penyayang, dan di bagian lain dari Al-Quran disebut dengan ulul albab. Maka hadirin sekalian, di kesempatan ini Khatib ingin membahas 9 sifat ulul albab yang disebutkan dengan sangat rinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 22. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di surat Ar-Ra'd, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an
المرصاد ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Yang pertama hadirin sekalian, sifat ulul albab ini adalah mereka mengingat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah sederhananya, mereka mau mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Katsir mengatakan inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan tidak beriman. Yang tidak beriman mereka buta, tidak mau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman, ulul albab, mereka mau mengingat, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengartikan ulul albab sendiri bermakna ulu artinya memiliki, albab artinya pikiran atau hati nurani atau akal yang sempurna. Dan sifat selanjutnya hadirin sekalian, ulul albab ini yufuna bi ahdi rabbihim, mereka menyempurnakan janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam, orang beriman, kita berjanji menuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala. Berjanji taat hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menepati janji tersebut sebagai perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga hadirin sekalian, ulul albab ini tidak melanggar janji, la yanquduna al-mitsaq. Dan Al-Qurtubi mengatakan bahwa ini adalah makna pentingnya amanah dan kejujuran bagi orang-orang yang beriman. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa mereka yang melanggar janji akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Beberapa waktu terakhir hadirin sekalian, kita melihat banyak sekali kasus korupsi yang angkanya sangat fenomenal, ratusan triliun. Bahkan sebagian membuat ada liga korupsi Indonesia, dibuat ranking dari yang paling tinggi sampai paling rendah hadirin sekalian. Dan ini tentu saja menandakan bahwa kita atau mungkin sebagian dari kita masih banyak yang belum memperhatikan salah satu sifat orang beriman ini, yaitu jujur dan amanah. Selanjutnya hadirin sekalian, wa yasiluna ma amarallahu bi ayyusur. Orang-orang ulul albab ini mereka selalu menjalin silaturahim, menjalin hubungan yang Allah perintahkan untuk menjalin. Mereka mengunjungi saudaranya, menjalin komunikasi dengan saudaranya, orang tuanya, keluarganya, dan lain sebagainya. Dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan berbuat baik kepada saudara-saudara. Yang kelima hadirin sekalian, salah satu sifat ulul albab, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Di sinilah hadirin sekalian, di bulan Ramadan kita dilatih untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika tidak ada yang menyaksikan kita. Kita bisa makan dan minum saat tidak ada yang melihat, tapi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan di sinilah hadirin sekalian yang membedakan antara ulul albab dan yang bukan ulul albab. Ulul albab dia bisa merasakan apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh. Dan ketika menemukan hal atau kenikmatan yang haram baginya, dia tidak mendekatinya karena dia takut kepada Tuhan. Yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan yang keenam hadirin sekalian, mereka khawatir terhadap hisab yang buruk. Mereka khawatir apabila amal perbuatan mereka nantinya menjadi timbangan keburukan bagi mereka. Inilah hadirin sekalian yang membedakan. Jika kita melihat khalifah di masa lalu, di masa Bani Umayyah, bernama Umar bin Abdul Aziz, beliau sampai membedakan di kantor beliau membuat dua lampu hadirin sekalian. Yang satu lampu dinyalakan dengan minyak dari dana negara, yang satunya lagi lampu minyak yang minyaknya dari dana pribadi. Apabila ada tamu yang datang di beliau akan bertanya, kamu datang untuk keperluan apa? Keperluan negara atau keperluan pribadi? Jika untuk keperluan pribadi, lampu negara beliau matikan, lampu pribadi beliau nyalakan. Jika untuk keperluan negara, maka lampu negara beliau nyalakan, lampu pribadi beliau matikan. Untuk meyakinkan diri beliau bahwa beliau tidak menggunakan harta negara dengan jalan yang tidak baik, sehingga menjadi hisab yang buruk nantinya di hari akhir. Sebuah contoh yang sangat sempurna dari seorang khalifah yang mungkin sangat berat kita lakukan di masa sekarang.
Selanjutnya hadirin sekalian, sifat ulul albab disebutkan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, adalah mereka bersabar untuk mencari ridho dari Tuhannya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersabar menghadapi ujian, bersabar menghadapi kesulitan, bersabar menghadapi berbagai godaan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka menyadari sesungguhnya kehidupan dunia adalah cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Dan sifat ke-8, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka melakukan salat dan menginfakkan apa yang Allah berikan sebagai rezeki bagi mereka secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, hadirin sekalian, salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan sebelum datangnya hari pertama bulan Syawal adalah zakat, terutama zakat fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan atas semua umat Islam, laki-laki maupun perempuan, budak maupun merdeka, yang kecil maupun yang besar. Maka barang siapa yang masih hidup ketika datang malam pertama bulan Syawal, maka dia harus menunaikan zakat fitrah. Meskipun baru lahir hadirin sekalian beberapa jam, tapi ketika sudah memasuki malam 1 Syawal, dia diwajibkan membayar zakat. Dan zakat ini paling lambat hadirin sekalian dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Apabila dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, maka dicatat sebagai zakat fitrah yang wajib. Tapi jika sudah melewati sholat Idul Fitri, maka hanya dicatat sebagai sedekah biasa dan dia melewatkan kewajiban zakat fitrah. Maka hadirin sekalian, sebelum datangnya 1 Syawal sudah menjadi kewajiban kita menunaikan zakat fitrah, yaitu sa' min tamar atau syair, 1 sa' dari gandum atau makanan pokok atau dari kurma. Dan jika kita di Indonesia kurang lebih sebanyak 3,5 liter dari beras. Dan selanjutnya hadirin sekalian, sifat ulul albab yang terakhir adalah yadra'una bis-sayyi'atil hasanah. Mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Ulul albab tidak membalas orang yang marah kepadanya dengan bentakan, tapi membalasnya dengan senyuman dan kesabaran. Ulul albab tidak membalas pukulan orang dengan pukulan yang lebih kuat, tapi membalas dengan keadilan dan juga balasan yang setimpal. Demikian hadirin sekalian, sifat-sifat ulul albab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ulaika lahum uqbad dar, mereka mendapatkan akhir yang baik. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden yang masuk ke sana bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya, pasangannya, dan juga keturunan-keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk dari berbagai pintu. Salamun 'alaikum bima sabartum, kedamaian atas kalian karena kesabaran kalian. Fa ni'mal uqbad, dan betapa nikmatnya akhir yang baik. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan di hari-hari terakhir bulan Ramadan kita diberikan kesehatan, keistiqomahan, bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita dengan maksimal dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah, kemampuan dan juga kesempatan bisa menjalankan sifat-sifat ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ikhwatul qulub, kita simpulkan ada 9 sifat ulil albab. Yang pertama, menerima dan mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menepati janji kepada Allah. Yang ketiga, tidak melanggar perjanjian. Yang keempat, menjalin dan menjaga hubungan yang baik kepada sesama umat manusia. Yang kelima, takut kepada Allah. Yang keenam, khawatir terhadap hisab yang buruk. Yang ketujuh, bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang kedelapan, mendirikan sholat dan berinfak. Dan kesembilan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Demikian hadirin sekalian sifat-sifat ulul albab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 22. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma qul lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلوا صفوفكم بين التسبيح والصفوف من إقامة الصلاة. صلوا على النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالسيئة الحسنة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.